Sudahi mengejar Mahkamah Konstitusi. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi atau MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bagian dari pelaksanaan wewenang itu, MK beberapa waktu lalu telah mengeluarkan putusan nomor 60 garis miring PUU Des 22 Romawi garis miring 2024 terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dan putusan nomor 70 garis miring PUU Des 22 Romawi garis miring 2024 tentang batas minimum usia calon kepala daerah. Putusan itu walaupun akhirnya disepakati dan dilaksanakan oleh DPR dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sempat menuai gejolak dengan merebaknya aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya di sejumlah daerah yang menyebabkan sejumlah orang terluka baik di pihak pengunjuk rasa maupun aparat. Hal itu lantaran ada upaya dari sejumlah anggota dewan yang ngotot tetap mengesahkan rancangan undang-undang pilkada tanpa mengakomodasi putusan MK tersebut. Baru setelah demonstrasi merebak di mana-mana dan tekanan publik semakin besar, parlemen melunak dan mematuhi putusan mahkamah itu. Akan tetapi, persoalan itu sepertinya belum sepenuhnya selesai. DPR seperti masih sakit hati terhadap putusan yang dikeluarkan MK itu. Hal itu mereka tumpahkan melalui gerilya bertajuk Evaluasi Wewenang Lembaga MK. Adalah Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia yang menabuh genderang perlawanan terhadap MK dalam yang dibungkus dengan nama evaluasi jangka menengah dan jangka panjang itu. Evaluasi dilakukan karena DPR menganggap bahwa MK telah melampaui kewenangan, bahkan merebut hak legislatif dan eksekutif dalam membuat undang-undang. Tapi Ahmad Doli seperti membantah pernyataannya sendiri. Selang 2 hari setelah pernyataan itu membuat heboh, Doli merasa tidak pernah membuat keterangan bahwa Komisi 2 bakal mengevaluasi MK. Mulai muncul tafsir liar. Salah satunya spekulasi bahwa Doli ditegur bosnya. Tapi jika benar DPR bakal mengevaluasi MK, langkah itu jelas sebuah tindakan yang tidak perlu dan kekanak-kanakan. Inilah tindakan menang-menangan, bukan kerelaan menerima putusan yang jelas-jelas bertujuan menyelamatkan demokrasi. Lagi pula, apapun pandangan dari pendapat yang berbeda, putusan MK itu telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan tidak bisa diganggu-gugat. Ingat, masyarakat kini sangat cerdas menilai mana kawan rakyat dan mana yang berkhianat terhadap rakyat. Mereka tahu mana legislasi akal-akalan demi mementingkan segelintir orang, mana aturan yang memang dibuat untuk kepentingan rakyat banyak. Aksi demonstrasi yang masif tanpa dikomando beberapa waktu lalu itu merupakan bukti nurani publik terusik lantaran ada upaya yang menginjak-injak demokrasi demi kepentingan kelompok atau individu tertentu. Tidakkah para anggota dewan yang terhormat menyadari itu? Sudahlah, daripada rakyat semakin muak dan marah, hentikan segala upaya untuk mengamputasi demokrasi, apalagi dengan berupaya melucuti kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai sesama institusi negara, sebaiknya saling menghormati dan menghargai sesuai tugas dan wewenang masing-masing. Salah satu tugas utama DPR adalah merancang dan menghasilkan produk legislasi, sementara wewenang MK adalah mengujinya. Jika tidak sesuai Undang-Undang Dasar, mereka berhak merevisinya. Sesimpel itu. Jika produk legislasi yang dihasilkan DPR tidak ingin judicial review, buatlah sebaik dan sesempurna mungkin yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Kalau perlu, libatkan para stakeholder terkait dengan legislasi tersebut biar semuanya terang benderang, bukan malah main kucing-kucingan dan akal-akalan. Demokrasi yang ditegakkan lewat keringat dan darah para pejuang reformasi teramat mahal untuk dikhianati. Tidak pas kiranya terus-menerus mengincar MK hanya karena merasa dikalahkan. Teramat kekanak-kanakan bila wakil rakyat hendak melucuti Mahkamah Konstitusi yang justru memperjuangkan dan menyelamatkan demokrasi. Sudahi itu semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.